Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan maraton di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat. Kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mengungkapkan penyidik mengajukan sedikitnya 18 pertanyaan kepada Febri dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga sore hari. Dan menurut Hotman Paris, seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh kliennya tersebut. Pemeriksaan berakhir tanpa adanya penahanan. Pemeriksaan kali ini disebut berfokus pada pendalaman perkara PT Asabri yang tengah menjadi perhatian penyidik. Salah satu materi yang didalami adalah dugaan pemberian uang oleh pihak tertentu kepada Febri Adriansyah. Hotman juga mengatakan kliennya membantah mengetahui ataupun menerima uang sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik. Selain itu penyidik juga menyinggung sejumlah aset yang sebelumnya menjadi lokasi penggeledahan termasuk Cafe The Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan dan rumah di Sentul, Kabupaten Bogor. Menurut Hotman Paris, kedua properti tersebut telah lama digunakan oleh Don Rito sehingga Febri tidak lagi memiliki penguasaan fisik atas aset-aset tersebut. Ia juga menjelaskan lahan yang digunakan untuk operasional Cafe The Clan disewa oleh pihak Don Rito. Sementara rumah di Sentul juga sudah dipakai dan dikelola oleh yang bersangkutan sejak beberapa tahun lalu. Tidak hanya itu saja, penyidik juga turut mendalami temuan berangkas berisi uang tunai dan emas yang ditemukan ketika penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polri. Namun, melalui kuasa hukumnya, Febri mengaku tidak mengetahui keberadaan maupun isi berangkas yang ditemukan di lokasi penggeledahan itu. Meski diperiksa selama berjam-jam, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Febri Adriansyah. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk juga menelusuri dugaan aliran dana dan keterkaitan sejumlah aset yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa, ya. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri sini. Kiri. Terima kasih. Majuin ke depan, Pak. Nah. Bang, lihat ke tengah, Bang. Ke tengah. Udah? Oke. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Parisi yang di sebelah kanan saya ini. Ya. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Indra, Siombing. Lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don Rito, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1. Ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. Cafe The Clan itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Rito. Ya, Don Rito ya. Don Rito. Don Rito ya. Iya, Don Rito.
Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri, ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini, katanya Tantian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih ya? Ya, 55 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tantian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya, berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan kenapa Tantian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Ya. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta 4 Januari. di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tantian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi pada 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia, ya pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Ya. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian.
ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ya. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah. Dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, Ya. tapi tanahnya Beni Beni Cokro Cokro. pribadi. Ya. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, satu perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian. Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi, bahwa memakai alasan Tantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tantian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional, mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tantian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tantian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tantian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja sebelum dibuka sudah diviralkan ya. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Entar dulu. Ya, saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini, saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Jangan lupa subscribe ya.